Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Dalia Alam dari Kimia Angkatan 2018 Universitas Negeri Gorontalo. Jadi di sini saya akan membahas kasus mengenai paternity atau paternitas untuk memenuhi tugas mata kuliah kimia forensik dari Ibu Filza Istiqomah Mardati Dukalang SI MSI. Masuk pada pendahuluan atau pengenalan. Jadi pada pengetikan DNA untuk identifikasi manusia adalah sistem pengujian yang sangat andal dan kuat, terutama jika mengikuti rekomendasi internasional. Nah, dia tes paternitas ini dia merupakan pemeriksaan yang digunakan untuk mengetahui adanya hubungan antara seorang anak dan seorang laki-laki yang diduga sebagai ayah biologisnya. Nah, hasil analisis DNA itu dia sering digunakan untuk mengecualikan atau membuktikan paternitas biologis dari ayah yang diduga. Dalam kasus ini yang diduga yaitu si AF, yang dimana dilaporkan bahwa dia mengganti sampel air liur orang lain untuk sebagai sampel referensinya dalam analisis paternitas tersebut. Masuk pada bahan dan metode yang digunakan untuk memecah kasus tersebut, yaitu proses prosedur standar untuk pengumpulan sampel referensi pada kasus paternitas itu, yaitu antara lain yang pertama, donor ditempatkan di ruangan terpisah. Dalam hal ini si AF itu di satu ruangan dan wali atau ibu dan anak di ruangan yang lain. Kemudian yang kedua, setelah identifikasi yang tepat, AF dan ibu ini menandatangani formulir informed consent. Yang ketiga, sebelum mengambil sampel bukal, setiap donor diinstruksikan untuk membilas mulut dengan air mineral di sudut ruangan yang terpisah. Keempat, mulut mukosa diseka dengan personel terlatih. Kelima, bahan seluler pada setiap swab ini dipindahkan ke bagian FTA yang terpisah kertas. Keenam, sampel dikeringkan dan dikirim ke laboratorium untuk dianalisis DNA menggunakan AMPF autosom pengenal STR-ACE kit. Pemurnian dan analisis DNA dilakukan seperti yang direkomendasikan oleh produsen. Kemudian hasil dari yang didapatkan yaitu elektroperogram dari 6 lokus STR dan lokus amelogenin ditunjukkan pada gambar 1 yang bagian A dan bagian B. Ini dia menunjukkan profil campuran untuk si AF, dimana untuk yang bagian A-nya ini pada gambar 1 ini, untuk panel bawah ini dia merupakan campuran DNA terbukti dalam profil ayah yang diduga yaitu si AF. Nah, untuk bagian panel atasnya itu yaitu punya si anak, lebih dari 3 alel ini hadir dalam 3 dari 5 lokus. Semua alel ini dia menunjukkan puncak lebih dari 500 unit fluoresensi relatif. Untuk bagian B, pada panel bagian bawah ini campuran DNA terbukti pada profil si ayah yang diduga yaitu si AF, di mana lokus amelogenin ini menunjukkan puncak alel S dia jauh lebih tinggi daripada puncak alel Y. Pada gambar 2, bagian A dan B menampilkan profil satu orang untuk AF setelah pengambilan sampel usap bukal kedua, di mana di bagian A-nya ini untuk panel bagian bawah itu merupakan profil DNA dari si ayah yang diduga yaitu si AF, dan untuk panel bawah itu merupakan profil DNA dari si anak, di mana sampel ini dia tanpa terkontaminasi dari pengambilan sampel kedua sel bukal si AF ini. Untuk bagian B-nya juga sama, untuk panel bagian bawah merupakan profil DNA dari si AF, dan untuk panel bagian atas itu profil DNA dari si anak. Dan sampel ini juga tanpa terkontaminasi dari pengambilan sampel kedua sel bukal si AF, di mana dapat dilihat bahwa puncak alel amelogenin ini menunjukkan profil jantan tipikal dengan puncak X dan Y yang seimbang, yaitu unit fluoresensinya itu relatif serupa. Jika pada
gambar 1 pada sampel yang pertama itu puncak alel X dan Y itu dia puncak alel X-nya jauh lebih tinggi dari puncak alel Y, sedangkan pada sampel yang kedua yang sudah tanpa terkontaminasi ini dia puncak alel X dan Y ini dia seimbang, yaitu dia unit fluoresensinya itu relatif serupa. Lanjut, di sini juga ditampilkan sebuah tabel analisis DNA, yaitu genotip dari si AF dan si anak ini. Karena kasus ini yaitu seorang ayah yang berusaha mengganti sampel air liur orang lain sebagai sampel referensinya pada analisis paternitas. Jadi didiskusikan bahwa indikasi pertama dari masalah potensi dalam kasus paternitas khusus ini adalah adanya profil atipikal AF yang menunjukkan bukti campuran DNA atau bukti campuran DNA kontaminasi. Elektroperogram berisi lebih dari 2 puncak di beberapa lokus STR. Penjelasan yang mungkin untuk profil AF ini dia termasuk kontaminasi laboratorium, beberapa fenomena biologis seperti chimera atau gangguan. Penanganan sampel yang dapat dilakukan itu berupa proses analitis dan data ditinjau. Kontrol positif dan negatif itu ditemukan sesuai. Kontrol positif dan negatif ini ditemukan untuk menghasilkan hasil yang sesuai ekstraksi DNA. Amplifikasi dan analisis diulangi oleh teknisi kedua dan diperoleh hasil yang sama. Penyika dan FTA yang tidak digunakan es kertas dari lot yang sama negatif dengan profil STR. Meskipun satu usapan dalam banyak hal mungkin telah terkontaminasi selama pembuatan atau pengemasan. Hipotesis yang lebih masuk akal adalah bahwa sampel referensi AF ini terkontaminasi selama pemindahan dari AF ke laboratorium. Karena jika dibandingkan, tidak ada profil DNA individu yang menangani sampel referensi yang cocok dengan alel dalam profil AF campuran. Sehingga hipotesis lainnya dapat ditarik bahwa si AF ini berusaha memasukkan beberapa bahan biologis asing ke dalam mulutnya, seperti air liur dari orang lain, dalam selang waktu singkat antara berkumur dengan air toilet kecil dan pengambilan sampel dari sel bukal. Nah, si AF ini dia dipanggil kembali ke laboratorium untuk pengambilan sampel ulang. Dan si AF ini sudah mengakui bahwa dia memang memasukkan air liur orang lain, yang dalam hal ini yaitu istrinya, ke dalam mulutnya yang dibawa dalam kantong plastik. Akhirnya dia setuju untuk memberikan sampel baru sel bukal dan kemudian dianalisis DNA. Profil satu orang yang khas diperoleh. Mengenai sumber DNA kontaminan tersebut itu tidak dapat dipastikan berasal dari istri AF karena memang sampel tidak dapat diperoleh darinya. Setelah sudah dilakukan pengujian yang kedua dengan sampel yang kedua tanpa terkontaminan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa si AF ini tidak dapat dikecualikan atau tidak dapat dikesampingkan sebagai ayah biologis dari anak tersebut berdasarkan bukti genetik dari analisis DNA PI 5157415 pada tabel yang sudah kita lihat sebelumnya, yaitu di slide sebelumnya. Nah, belajar dari kasus ini, tim penguji telah mengubah protokol pengambilan sampel untuk garis keturunan, dan sekarang anggota staf mereka itu secara langsung atau secara permanen bersama donor, termasuk waktu yang digunakan untuk berkumur. Manajer laboratorium DNA dan personel yang mengumpulkan sampel harus mempertimbangkan untuk menetapkan prosedur untuk mengurangi gangguan dalam kasus paternitas. Jadi itulah penjelasan dari saya mengenai kasus paternitas. Untuk sumber laporan kasus saya dapatkan dari Jurnal Ilmu Forensik tahun 2007 vol 52 nomor 2. Sang penulis yaitu Luis J. Martinez Gonzalez dan kawan-kawan.
dengan judul jurnal yaitu Intentional Mixed Buccal Cell Reference Sample in a Paternity Case, atau sampai referensi sel bukal campuran disengaja dalam kasus paternitas. Sekian dari saya, mohon maaf jika masih banyak kurangnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.